Ini adalah sungai aliran utama Situ Tujuh Muara yang ada di Kedaung, Depok, Jawa Barat. Tanggul yang ada di pinggir sungai ini belum lama dibangun, termasuk jalan beton ini. Dulu, sebelum ditanggul pinggir sungai ini, air sungai meluap ketika debit air tinggi. Apakah setelah ditanggul seperti ini, dampak banjir masih dirasakan oleh warga sekitar Kedaung? Pria ini bernama Bang Fajar. Beliau adalah salah seorang aktivis lingkungan yang kebetulan warga Kedaung. Beliau mencari akar permasalahan kenapa bertahun-tahun sungai aliran utama Situ Tujuh Muara ini menyebabkan dampak banjir. Bahkan nih, ketika sungai ditanggul seperti ini, air sungai masih tetap menggenangi jalan. Jadi sebelumnya kalau boleh diceritakan kronologinya, di sini kami warga itu selalu bertanya-tanya. Mungkin tadi sudah melihat langsung kenapa air itu selalu berada di atas jalan. Itu udah bertahun-tahun lamanya. Lalu kami akhirnya di bulan November kemarin 2025 itu berkeliling mencoba untuk mencari tahu. Tapi benar-benar ini tuh bisa dibilang aliran sungai yang bisa dibilang kayak ditemukan tuh kayak harta karun. Karena banyak banget tumpukan-tumpukan di sini vegetasi liar ya, bambu lah, apalah pohon-pohon di sini tuh semua ternyata udah pada rembah, udah nggak pernah ada kayak penataan atau pemeliharaan tuh kayaknya nggak ada. Dan itulah yang menyebabkan, mungkin kalau di sini bisa dilihat ya, di sini kan ini sudah mulai rebah lagi itu karena emang kami ada pemotongan yang udah mulai rebah-rebah lagi. Nah ini semuanya akan kita bareng-bareng sama warga untuk dipotong. Sempat juga akhirnya kita awalnya itu melaporkan di tanggal 5 Desember. Jadi setelah November berkeliling, kita nggak tahu lah sebutan normalisasi karena kita belum tahu penyakitnya itu apa. Akhirnya tanggal 5 Desember kita laporlah melalui lapor.go.id dengan tujuan adalah ke Kementerian PU, karena yang kita tahu di sana adalah Setu Tujuh Muara itu secara aset kepemilikan itu tanah itu milik Pemprov, tapi secara pengelolaan berada di Kementerian PU yang ditugaskannya itu melalui BBWSCC, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Nah, karena kita tahu, maka kita lapor dulu ke sana supaya untuk mengetahui permasalahan di sini. Dan ternyata untuk wilayah di sini juga emang disposisinya ke pemerintah Kota Depok. Karena emang batas dari pemeliharaan BBWSCC itu hanya 50 meter dari bibir Setu. Nah, kalau di sini udah menurut Google Earth di titik ini itu sekitar 500 meteran dari ujung sana. Kita lapor, alhamdulillah kita disambut tanggal 10 Desember. Kedatangan pertama survei dari PU ke sini untuk melihat langsung. Kita jalan waktu pas sama PU datang pertama kali tanggal 10 itu. Ini tuh kita nggak ngeliat di sini tuh ketutupan. Nggak kelihatan ada air ke sana tuh. Yang kita asumsikan dulu air itu ke sini. Ternyata yang di sebelah sana air tuh cekungan di sana sama yang cekungan di sini. Itu tuh kolam ikan. Kolam ikan pemancingan katanya. Balong lah. Nah, akhirnya ditenggelam. Tenggelam sama air. Nanti kalau kita lihat nih di sini tuh dangkalnya tuh. Oh iya. Itu tuh yang ada apa? Turap-turap. Longsoran turap. Sama kita semua tuh buta, nggak ada yang tahu alirannya tuh kayak gini. Kayak sekarang ini kita bisa lihat ada aliran air. Tanggal 11 kejadian viral pertama yang nggak pernah terjadi bahwa air itu dikembalikan atau namanya backwater. Dari Setu dikembalikan ke Raya Muchtar, jalan nasional yang orang itu nggak pernah merasa, wah kok banjir gitu. Itu tanggal 11 sore. Tanggal 11 malam, mungkin tadi juga lewat tanggul ya, ada tanggul yang jebol. Bang Fajar kemudian mengajak saya melihat bekas tanggul yang sempat jebol ini. Oh iya, selaku aktivis lingkungan dan warga lokal, Bang Fajar sempat melaporkan kondisi saat tanggul jebol. Dan akhirnya alhamdulillah dengan laporan kita semua warga tanggal 15 disposisi ke Dinas DPUPR Kota Depok ini akhirnya menurunkan alat berat. Dan sampai hari ini, sampai di Januari ini kita masih terus melakukan percepatan supaya sumbatan-sumbatan dari ternyata ditemukan adalah sedimen, terus vegetasi liar yang sudah terlalu parah, sama ternyata ada banyak titik longsoran turap. Jadi kita lihat di sini ada turap-turap yang ternyata tuh longsor. Nih kita lihat nih Om, ada turap sebagian, sebelah lagi nggak ada gitu. Nah itu juga akhirnya longsor ke dalam sungai dan tidak pernah diangkat. Ini belum lama, sekitar
2-3 tahun lah. Ini juga nggak dalam, Pak. Di bawahnya mah tetap pakai bantalan bambu, pakai truk-truk namanya kata orang sini mah. Jadi di atas bambu itu baru dikasih fondasi. Ini adalah alat berat, yakni ekskavator amfibi milik Dinas PUPR Kota Depok. Menurut Bang Fajar, ketika aliran utama sungai ini mau dikeruk dengan alat berat ini, mayoritas warga senang banget. Harap maklumlah, menurut mereka nih, sejak zaman Belanda, baru tahun 2025 kemarin, ada alat berat melakukan normalisasi di sungai ini. Dan saya ketemu beberapa lansia di warga di sini setelah alat berat ini turun, kan ramai orang nonton ya. Mereka mengatakan, Pak, selama ini dibuat sejak zaman Belanda katanya sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang baru kali ini alat berat itu datang. Pertama sekali, ya saya kan karena asli orang sini, tahu gitu, tahu sekali, karena memang kecil saya, ari-ari saya juga memang di sini di pendemnya. Dan kita semua bersyukur, alhamdulillah, bahwa adanya alat berat ke sini mencoba untuk menormalisasikan aliran outlet ini, meskipun ya tadi kita nggak semuanya, mungkin nanti kita akan lihat sejauh mana sampai minggu ini beres. Trek buka nggak apa-apa, trek. Trek buka nggak apa-apa. Trek buka. Tentu dalam melakukan perapihan di aliran utama Situ Tujuh Muara ini tidak hanya mengandalkan alat berat milik Dinas PUPR Kota Depok ini. Bang Fajar mengajak elemen masyarakat di sekeliling Kedaung untuk bergotong royong. Tidak ada dana dari manapun. Semua ini dilakukan secara sukarela. Wah, keren banget ya. Jadi alhamdulillah untuk sampai dari awal sampai dengan hari ini, itu yang selalu aktif adalah dari paguyuban dari warga Nangka Valley, dari paguyuban warga Situ Indah Kedaung. Dan alhamdulillah positifnya warga di sini adalah kemarin tanggal 18 Desember itu sempat dari pagi sampai siang kita juga ada kerja bakti bareng. Itu yang hadir ada Kelurahan Kedaung, ada LPM, ada Kecamatan Sawangan, lalu ada juga dari instansi TNI Polri ya, jadi dari Koramil, dari Polsek Bojongsari Sawangan. Terus ada juga instansi DLHK yang juga membantu untuk mengangkut sampah-sampahnya. Itu tanggal 18 dan sampai hari ini alhamdulillah kami juga mendapatkan kabar baik dari paguyuban sebelah ini tembok ya. Sebelah tembok ini adalah perumahan Citralek. Alhamdulillah katanya paguyuban Citralek juga akhirnya mau ikut serta. Inilah alhamdulillah positifnya warga untuk bersama-sama bergabung seperti yang dilihat di sini, bahu-membahu, tidak hanya alat berat tapi manpower. Dengan bantuan orang kita potong satu persatu vegetasi liarnya. Inilah bukti dari kita saling menguatkan, tidak hanya untuk berpangku tangan, hanya mengandalkan alat berat begitu mungkin. Saat ini alat berat masih terus merapikan sungai aliran utama Situ Tujuh Muara di Kedaung, Depok, Jawa Barat ini. Termasuk warga masih terus berkontribusi merapikan. Nanti jika semua sudah rapi, Bang Fajar kembali akan melaporkan pekerjaan di lokasi ini. Baik ke wali kota, bahkan melaporkan ke Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, nanti semua itu akan saya laporkan lagi ke Kementerian PU, ke Pemprov Jabar, ya ke Pak Gubernur. Karena ini normalisasi itu adalah bagian dari mitigasi bencana yang dalam artian juga termasuk yang didukung oleh Pak Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi. Terus juga kita laporkan ke Pak Wali Kota, Pak Supian Suri, supaya ini Situ Tujuh Muara itu situ terbesar di Kota Depok dan mudah-mudahan kembali normal. Tentu Bang Fajar dan warga berharap sungai aliran utama Situ Tujuh Muara ini bisa normal kembali alirannya seperti ini.